Dan oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya memegang unit dari Cirebon ya. Terima kasih telah jauh-jauh datang ke sini membawa unit Mi 10T ini ya, dengan kondisinya ini mati total. Kalau dilihat unitnya ini mungkin ketutupan ya, biasanya ini ada LED putih yang berkedip, tapi ini ketutupan. Di sebelah sini ada LED putih namun dia tidak menyala ya. Dengan kondisi kalau di PC ini dia ada terbaca, kadang tidak ya, tapi ini saat ini hanya terbaca 9008 aja dan tidak bisa ada tampilan sama sekali. Kasus yang umum terjadi dan sering saya tangani. Dan unit ini masih utuh, saya bongkar terlebih dahulu untuk unitnya. Unit sudah saya bongkar dan kondisinya masih segel ini ya, belum terkena servisan. Untuk pembukaan baut area kamera, upayakan hati-hati ya, dikarenakan memang seri ini terjadi kerusakan diakibatkan oleh baut yang menempel di bagian atas board ya, yang menyebabkan jalurnya ambrol, jalur ambrol, dan kebanyakan minus di kamera ya. Kalau dudukan bautnya terangkat, jadi harus hati-hati. Dan ini cover mesinnya sudah saya bongkar, saya masuk ke tahap analisa saja ya. Kita analisa. Ini saya pasang power supply ke mainboard ya. Nah, ini sudah terpasang. Saya coba on kan. Ini pinjernya lepas, jadi harus ditusuk. Kerusakan ini ampere gantung ya, tidak bergerak, tidak naik, tidak turun. Kerusakan umum terjadi. Kebanyakan memang kerusakan ini terdapat di area yang sudah tidak asing lagi kalau di konten saya ya. Kerusakan di area CPU dan RAM. Tahap penanganan untuk kasus seperti ini saya tidak akan ujuk-ujuk membongkar tidak akan langsung mengganti IC ya. Di sini saya penanganannya untuk pertama kali saya di bagian rebaling only saja dulu, rebaling kedua IC, dan lihat hasilnya. Dan ini mesinnya sudah saya bongkar, kita masuk ke tahap perbaikan aja. Mudah-mudahan unit masih bisa teratasi dan bisa terselamatkan ya.
Dan setelah melakukan analisa pendalaman dari kasus kerusakan ini, ditemukan memang ini bermasalah di area CPU dan RAM ya. Di sini saya langsung saja melakukan perbaikan pembongkaran. Ini saya membongkar cover untuk lapisan tembaga untuk pelindung ataupun penghantar panas ya, dari CPU ke casing LCD ke depannya. Ini penyambungnya dia memakai thermal. Dan untuk mulai membongkar IC, di sini saya lakukan pembongkaran untuk kaleng biar mudah nantinya untuk mengangkat IC tersebut ya. IC sudah terbuka untuk kalengnya ya. Di sini saya langsung lakukan pembongkaran IC RAM dengan membersihkan pinggiran lem yang nempel. Takutnya kalau tidak dibersihkan ada komponen kecil yang ikut bersama IC terangkat karena ada lemnya ya yang masih menempel. Untuk pembongkaran IC RAM di sini saya gunakan suhu standar di 300 sampai 320 dengan pemanasan merata di keseluruhan IC. Pastikan IC sudah ada celah untuk bisa masuk pisau ya, dan panasnya standar, tidak naik tidak turun, tidak terlalu berlebihan ya. Angkat pelan-pelan dari celah yang masuk pisau, lakukan perlahan sampai si IC terangkat. Jangan dipaksakan kalau IC masih keras untuk diangkat ya. Pastikan semuanya sudah lunak dan IC sudah mengikuti alur untuk pengangkatannya. IC RAM sudah terangkat, lanjut ke pembongkaran IC CPU. Untuk IC CPU ini, jenis ini, model ini ya, rentan panas. Ini suhu maksimalnya dia berada di 350, jangan terlalu lebih di angka 350 derajat. Takutnya bukan apa-apa, takutnya unit ini diperbaiki malah mati ya. Jadi gunakan suhu standar aja. Pemanasan sekeliling IC dilakukan sebelum pengangkatan ya. Pastikan IC sudah merata untuk panasnya dari mata blower. Untuk suhunya di setting di 310 untuk IC CPU ini ya. 310 sampai 320 lah sudah cukup, dan angkat secara perlahan, jangan sampai ada email ataupun pelindung IC catnya itu pada ngelupas ya. Pengangkatan selesai untuk CPU, kita lakukan pembersihan sisa lem dan timah ya. Untuk lem dan timah bersihkan dengan hati-hati. Kalau bisa pakai timah padat dulu untuk membersihkan sisa timahnya biar tidak keras ya nantinya kalau langsung pakai pisau. Dan pembersihan selesai. Di sini saya langsung membongkar IC charging ataupun fast charging PM8150B, dikarenakan untuk IC ini rentan kena imbas panas ya. Indikasinya kalau kena imbas panas dia short sebelum on di angka 0,02, itu artinya IC ini terkena imbas panas. Dan di sini saya lakukan pembongkaran dengan sangat hati-hati. Caranya seperti yang tadi sama ya. IC sudah terangkat, kita bersihkan menggunakan solder dan timah batang ataupun timah gulung dengan meratakannya menggunakan gold wick ya. Setelah semuanya selesai, bersihkan dengan thinner secukupnya, dan selesailah sudah pembongkaran IC. Kita rebal ulang IC. Setelah IC direbal dengan sangat sempurna, lanjut ke tahap pemasangan
untuk IC yang dibongkar tadi ya. Pemasangan awal setelah melakukan rebaling IC, di sini saya lakukan pemasangan di PM8150B. Pemasangan IC ini dilakukan untuk pertama kalinya dikarenakan ini sumber tegangan utama untuk power supply ya. Power supply unit untuk menimbulkan arus PDD dan PCC. Ini IC utama untuk IC powernya ya. Bukan IC power sih namanya, ini IC second ataupun IC yang kedua setelah IC power. Gunakan suhu standar untuk pemasangan di angka 300 sampai 320 derajat ya. Gunakan plug secukupnya dan goyangkan bagian pinggir sedikit saja dengan cara pelan-pelan, jangan terlalu berat ya. Pemasangan IC charging selesai, lanjut ke pemasangan CPU. Untuk CPU ini dia menggunakan SM8250 dengan jenis RAM yang digunakan untuk seri ini. Dia ini yang full layar ya, jenisnya LPDDR5. Kalau yang LPDDR4 nya ada satu lagi yang kecil yang tidak full. Gunakan plug secukupnya, pastikan semua bagian terkena plug dan semua dirasa sudah merata. Lanjut ke proses penempatan. Tempatkan IC di bagian batas yang disediakan ya. Di sini ada batasnya, batas CPU, supaya tidak salah penempatannya. Penempatan selesai dengan sempurna. Ini saya lakukan pemanasan di keseluruhan IC dan pastikan pemanasan itu benar-benar merata biar si kakinya menempel dengan sempurna ya. Untuk ciri kalau IC sudah menempel dengan sempurna, si plug akan keluar di setiap sudut IC-nya ya. Itu artinya timah sudah merata untuk daya tempelnya ya, ataupun sudah presisi. Pemasangan CPU selesai, lanjut ke pemasangan IC berikutnya. IC RAM ini LPDDR5 dengan kapasitas 8 GB. Proses pemasangan dan pemberian plugs seperti pada pemasangan CPU sama ya. Untuk temperaturnya juga sama. Pastikan pada saat selesai direbal IC sudah rata, tanpa ada yang tinggi sebagian ataupun tanpa ada kotoran. Semuanya harus benar-benar bersih ya. Bersih dari kotoran, intinya sisa lem bagian PCB dan IC tersebut ya. Pemasangan lakukan dengan sangat hati-hati, jangan terlalu kuat untuk menggoyangkan ataupun menggerakkan IC RAM ini. Takutnya kalau terlalu kuat proses pergerakan IC atas ya, IC RAM, dapat mengakibatkan IC CPU ikut bergeser juga. Jadi hati-hati untuk pemasangan RAM di bagian ini ya. Jangan terlalu kuat untuk menggeser ataupun menggoyangkan pinggir CPU-nya, hati-hati saja biar tidak kerja dua kali. Selesai semua pemasangan IC, dipastikan semua sudah presisi. Lanjut kita uji kembali unitnya, apakah sudah ada perubahan ataukah masih ada masalah. Dan oke, setelah tadi saya lakukan pengecekan analisa ya, dan memastikan kerusakan ataupun penyebab unit ini mati
dan hanya 9008 saja yang terbaca di PC. Ternyata memang ditemukan kasus ini kerusakannya umum pada sering terjadi pada seri-seri triple chip. Kerusakan pastinya ini terjadi pemuaian ataupun terjadi disconnecting antara CPU dan RAM ya, dan menyebabkan unit ini tidak bisa menyala. Dan disimpulkan timah yang menjadi penghubung itu mulai kekurangan koneksi kayak gitu ya. Jadi di sini saya lakukan rebaling di CPU dan RAM, kemudian IC charging PM8150B di sini ya. Dikarenakan memang untuk IC charging ini rentan kena imbas panas setelah melakukan pencopotan ataupun pelepasan IC CPU ini. Dan saya cek kembali untuk arus kerja setelah saya lakukan rebaling, apakah unit sudah ada perkembangan. Yang sebelumnya itu ampere gantung ya, saya pasang power supply ke mesin ataupun ke mainboard dan saya on kan, dan sekarang ampere sudah menunjukkan di 0,4. yang sebelumnya ini ampere gantung di 0,2 ya, berarti unit sudah ada perubahan. Unit sudah menunjukkan tanda kehidupan. Saya pasang mesin ke LCD untuk memastikan. Dan ini mesin sudah terpasang ya. Saya nyalakan unitnya, dan unit pun sekarang sudah bisa menyala, kembali. Kita tunggu sampai dia masuk ke booting kedua dan masuk lock screen. Dan sekarang unit sudah bisa masuk ke menu utama ya. Ini tidak ada pengaman, jadi bisa langsung masuk ke menu utama. Untuk speknya ini Mi 10T Pro ya, bukan yang biasa. Dia menggunakan internal 256 dan RAM-nya 8 GB. Sementara perbaikan selesai, saya rangkai dulu semua dan masuk ke uji fungsi ya. Dan unit pun selesai saya lengkapi ya untuk keseluruhan partnya. Saya uji mulai dari kamera. Ini untuk kamera utama, untuk potret 108 megapiksel, untuk video cek untuk perekam video normal ya, tidak ada masalah. Dan ini untuk kamera depan berfungsi. Untuk fungsi kamera ini normal. Untuk jaringan ini, jaringannya 5G, padahal belum ada 5G. Saya coba untuk jaringan. Untuk darurat saja ya. Ini untuk suara earpiece normal, dan untuk speaker utama normal. Untuk jaringan normal, tidak ada masalah ya. Untuk wifi ini center, bluetooth nyala.
Untuk wifi normal ya, dan mungkin semuanya sudah saya cek. Untuk ini giro ya, saya coba cek kompas untuk ngecek gironya, ini normal. Untuk kompas normal ya, berarti perbaikan ini saya tutup. Unit sudah normal semua dan tidak ada fungsi yang bermasalah ya. Dan untuk unit ini beda dengan Mi 10T karena ini serinya yang Pro nya ya. Dan mungkin video ini saya tutup dengan kasus unit sudah normal dan fungsinya aman semua ya. Dan mungkin begitu saja perbaikan ini. Intinya kerusakan ada di area CPU dan RAM yang timahnya mulai diskoneksi kayak gitu. Perbaikan di reballing only tanpa menghilangkan data. Berarti perbaikan di 3 titik di CPU, RAM sama IC charging ya, PM8150B. Mungkin begitu saja untuk yang punya unit ini dari Cirebon. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya dan bersilaturahmi ke sini ya. Semoga unitnya awet dan digunakan dan bisa digunakan sebagaimana mestinya kembali. Mungkin begitu saja. Dan bila ada salah kata ataupun salah pengerjaan di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Video ini saya tutup. Untuk yang punya unit ini dari Cirebon, terima kasih telah berkunjung ke rumah saya 2 kali. 1 kali pasang fingerprintnya.